Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kami dengan kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang fungsi teori dalam sebuah penelitian. Kelompok kami terdiri dari Ibu Nur Yasih, Saiful Mustafa, Siti Sobiroh Martini, Sodikin, Supriyanti, Tri Susilawati, dan Yudi Nugroho. Apa itu teori? Konsep merupakan pertanyaan atau what. Teori merupakan pertanyaan why. Teori merupakan hubungan antar konsep. Teori diartikan sebagai hubungan kausal, logis dan sistematik antara dua atau lebih konsep. Maka teori tiada lain merupakan penjelasan suatu gejala. Penjelasan atau explanation merupakan unsur yang menjelaskan eksplanan dan yang dijelaskan. Landasan teori. Langkah kedua setelah merumuskan masalah adalah mencari teori-teori konsep dan generalisasi hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Berisi seluruh teori dan pendapat para ahli yang relevan dengan teori yang ditulis harus lengkap dan detail sehingga memiliki pijakan yang kuat dalam melakukan penelitian. Kesalahan yang sering terjebak untuk menguraikan segala hal yang berasal dari referensi tanpa mengemukakan deskripsi dan kajian teori-teori yang relevan, membahas kelemahan dan keunggulan teori yang digunakan dibandingkan dengan teori lainnya, kemudian membahas secara sistematis hasil-hasil penelitian terdahulu yang pengertian teori, suatu penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Pendapat Jonathan Turner. Suatu sistem gagasan dan abstraksi yang mendapatkan atau memadatkan dan mengorganisir berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia. Kerlinger mengatakan teori merupakan suatu kumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan memprediksi fenomena alam. Hoy dan Miskel tahun 2001 berpendapat seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan organisasi. Teori adalah suatu alat untuk menjelaskan gejala. Teori selalu berusaha menemukan hukum-hukum umum atau pola-pola umum dari cara penjelasannya. Sedangkan fungsi umum secara teori yaitu menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks. Teori juga dapat tiga fungsi teori. Yang pertama adalah menjelaskan, kemudian yang kedua adalah meramalkan, dan yang ketiga adalah mengendalikan suatu gejala. Contoh, mengapa besi memoai bila dipanaskan? Dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan kalau besi dipanaskan 75 Celcius berapa pemuaiannya? Dijawab. Hubungan teori dengan penelitian. Tidak mungkin melakukan penelitian tanpa teori.
dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian. Kemudian yang kedua, teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan, dan membantu dalam kedudukan teori berdasarkan jenis penelitian. Penelitian terapan deskriptif lebih memfokuskan pada analisa data dan rekomendasi. Teori sebagai alat bantu dan menyediakan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian dan membantu dalam menafsirkan data. Penelitian murni lebih menekankan pada penggunaan teori sebagai sentral kegiatan tujuan dari penelitian pengetahuan. Posisi dan peran teori. Untuk penelitian kuantitatif, teori melandasi perumusan masalah, pengembangan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan kesimpulan sehingga hasilnya bisa dukungan atau penolakan terhadap teori. Dalam penelitian kualitatif, teori merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data, susunan teori. Dua bentuk penggunaan teori. Yang pertama, pendekatan deduktif, penelitian yang menempatkan teori sebagai titik tolak utama kegiatan penggalian informasi kebenaran, menguji teori guna memperbaiki atau mengembangkan teori. Yang kedua, pendekatan induktif, yaitu penelitian yang menempatkan teori sebagai produk dari penelitian, dilakukan melalui proses eksplorasi langsung dari empiris. Komponen teori. Yang pertama adalah konsep, suatu citra tentang suatu objek yang ada dalam pikiran kita yang diperoleh melalui abstrak terhadap suatu objek. Berikutnya yaitu klaster konsep, yaitu setiap konsep memiliki sejumlah konsep lain yang mempunyai pertalian erat dalam penggunaannya. Yang berikutnya adalah asumsi, yaitu suatu pernyataan tentang hakikat dari suatu gejala. Asumsi merupakan titik tolak dari dibangunnya suatu konsep. Berikutnya yaitu dimensi konsep, yaitu sebagai aspek dari konsep yang muncul sebagai konsekuensi dari pendefinisian konsep tersebut. Cakupan teori, setiap teori mempunyai tingkat abstraksi yang berbeda. Semakin abstrak suatu teori, maka semakin luas. Jenis-jenis teori berdasarkan bentuk penjelasan. Yang pertama adalah kasual, yaitu teori yang melihat hubungan sebab akibat di antara dua variabel atau lebih. Dua, struktural, biasanya terlihat dari teori sistem yang berkaitan di antara fungsi-fungsi dan pola-pola dalam suatu sistem hubungan sosial. Yang ketiga, interpretatif, yaitu kelompok teori pemahaman selalu berusaha memberikan makna terhadap gejala-gejala sosial yang ada, berusaha menangkap dan memahami gejala sosial dengan cara pandang teliti. Cara penulisan teori menurut Lexi J. Mollum. Yang pertama adalah argumentasi, kemudian deskripsi, perbandingan, analisis proses, analisis sebab akibat, analogi. Manfaat dari kajian teori dalam penelitian. Suatu yang ingin diketahui dalam penelitian mencakup masalah dalam dua tingkatan. Yang pertama, suatu pertanyaan yang jawabannya sama sekali belum diketahui.
Yang kedua, suatu pertanyaan yang telah diketahui jawabannya tetapi masih meragukan jawabannya. Keduanya memerlukan teori. Manfaat lain dari teori yaitu yang pertama memberi pola bagi interpretasi data. Yang kedua menghubungkan suatu studi dengan lainnya. Yang ketiga menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapat arti penting. Dan yang keempat memungkinkan makna yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu. Interpretasi atau penafsiran dilihat dari tujuan. Yang pertama deskriptif, dua deskriptif analitik, tiga teori substantif. Dilihat dari interogasi, pertanyaan substantif berdasarkan disiplin ilmu, pertanyaan pengetahuan. Pengertian kerangka teori berisi tentang uraian teori dengan cara mengutip pendapat para ahli atau pakar dengan permasalahan penelitian antara satu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.